Assalamualaikum Soli Soliha. Alhamdulillah, pada hari kelima pembelajaran daring ini, Ananda semua masih semangat ya. Today is for English. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya. Are you ready to study English? Ya, harus siap semua ya. Materi kita hari ini adalah regular verb and irregular verb. Wah, apa itu ya? Sebelum Ustadz menjelaskan materi itu, ada beberapa hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Tapi, siapkan dulu buku tulis kalian ya. Jangan hanya menyimak saja, tapi catat yang penting agar cepat memahaminya. Pertama, kita akan mengenal namanya verb. Nah, di kelas 5, alhamdulillah kalian sudah tahu. Verb itu artinya adalah kata kerja. Ingat, artinya adalah kata kerja. Dalam bahasa Inggris, kata kerja itu ada beberapa perubahan karena dipengaruhi oleh keterangan waktu. Misalnya nih, saya belajar sekarang. Saya belajar tadi pagi. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, jadi di sini ada perubahan dari kalimat satu berubah di kalimat kedua. Ada imbuhan ed di kalimat yang kedua karena kalimat kedua keterangan waktunya lampau atau kejadiannya sudah berlalu. Itu berarti dalam bahasa Inggris setiap kalimat yang berbeda waktu maka beda pula kata kerjanya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, waktunya sekarang, besok, atau kemarin, kata kerjanya tetap tidak berubah. Contoh, saya belajar tadi pagi, saya belajar sekarang. Nah, kelihatan kan, kata kerjanya sama-sama belajar. Nah, dalam bahasa Inggris, Ananda semua dilihat dari waktunya, dalam kata kerja itu ada 3 jenis. Pertama, verb 1. Kata ini sering kalian pakai karena ada di kamus bahasa Inggris, atau kalian cari kosakata dalam bahasa Inggris di kamus yang muncul ya verb 1 ini. Contohnya nih ya, saya pergi ke pasar, kata kerjanya adalah pergi. I go to market. Verb satunya adalah go, yang berarti pergi. Selanjutnya, verb 2. Verb 2 ini digunakan dalam kalimat lampau. Contoh nih ya, saya pergi ke pasar kemarin. Nah, kalimat ini adalah kalimat lampau atau sudah berlalu karena kata keterangan waktunya adalah kemarin. Jadi, di sini tidak pakai kata go lagi, tapi verb 2 dari go adalah went. Sama-sama artinya pergi. Akhirnya kalimatnya adalah I went to market yesterday. Dan yang terakhir adalah verb 3 atau penggunaan dalam kalimat tentunya lain lagi. Namun kita hanya fokus ke verb 1 dan verb 2 saja agar kalian tidak bingung. Nah, kita sekarang sampai ke pokok pembahasan kita, yaitu regular verb and irregular verb. Apa itu anak-anak? Nah, kalau kalian punya kamus, di bagian tengah kamus biasanya kalian akan menemukan kayak gini nih. Kata kerja dilihat dari cara berubahnya. Ingat ya, bahasa gampangnya adalah cara berubahnya. Cara berubahnya ada 2 jenis. Jenis pertama, berubahnya secara beraturan. Perubahan dari verb 1 ke verb 2 hanya menambah huruf ed saja atau d saja. Karena beraturan inilah akhirnya disebut regular verb. Contoh,
Jelaskan perubahannya hanya nambah ed saja. Kemudian yang kedua yaitu irregular verb atau tidak beraturan, yaitu contohnya go berubah menjadi went. Kemudian ada kata buy menjadi bought. Jadi untuk irregular verb perubahannya tidak bisa diprediksi ya. Beda dengan regular verb yang hanya ditambah ed saja. Karena irregular verb perubahannya tidak bisa diprediksi, mau tidak mau kita harus menghafalkannya. Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya? Kita di kelas 6 ini akan belajar membuat kalimat lampau atau sebuah kalimat yang sudah terjadi yang menggunakan kata kerja kedua atau verb 2. Makanya kalian harus tahu dulu regular verb dan irregular verb. Kita lihat kosakata di bawah ini. Kira-kira yang mana yang irregular verb? Ya, betul sekali. Nah, sekarang tugasnya gampang juga. Lembar kerja yang kalian dapat dari Ustadz, kalian hanya mengelompokkan mana regular verb dan mana yang irregular verb. Itu saja. Dalam lembar kerja juga ada yang salah ketik. Kata ini nih. Oke, pekan depan insya Allah kita akan praktek membuat kalimat lampau ya. Dan pekan depannya lagi insya Allah kita akan praktek membaca atau berbicara. Thank you, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.